Kalau daerah yang bersendi sara bersendi Kitabullah ini yang bertajuk sebagai daerah Serambi Madinah, tentunya kalau menyambut Ramadan itu penuh dengan hikmat. Sangat hikmat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mantarudin dapat membersamai Anda dalam podcast Tribun Gorontalo di program Lebih Dekat. Saat ini kita masuki temanya adalah kearifan lokal Gorontalo di bulan Ramadan. Saat ini saya tidak sendirian, tentunya saya sudah bersama dengan salah satu tokoh Gorontalo yang juga energik dan tentunya beliau dikenal di tengah masyarakat sebagai tokoh yang sangat ramah dan juga sebagai penyambung aspirasi sebab beliau juga mantan salah satu anggota DPRD Provinsi waktu masih di Sulut. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali nih Pak dapat berkunjung dapat membersamai di podcast Tribun Gorontalo ya dalam program Lebih Dekat hari ini. Tentunya saya tahu bahwa Bapak Martin ya tentunya masih banyak kesibukan tapi tetap menyempatkan waktu. Betul. Ya, jadi Tribuners, beliau adalah selain salah satu tokoh Gorontalo, beliau juga sebagai mantan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak 1987 hingga 2001 ya Pak? 2001. 97. Iya, 97 ya, sampai 97. 2000. Kemudian sambung ke Gorontalo. Ke Gorontalo menjadi ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga saat ini menjabat sebagai wali kota Gorontalo. Nah, tentunya jika berbicara persoalan soal track recordnya Bapak, tentu masyarakat secara umum pasti mengetahui dan lebih tahu tentang sepak terjangnya Bapak. Namun di sisi lain, misalnya ini kan kita kembali ke program Lebih Dekat, di mana program Lebih Dekat untuk menginformasikan kepada masyarakat sisi lain daripada Bapak mungkin di bulan suci Ramadan, karena temanya kan kita bahas soal kearifan lokal Gorontalo di bulan Ramadan. Nah, Pak, sejauh ini soal tradisi Gorontalo itu kalau misalnya kita ketahui di bulan suci Ramadan itu apa saja Pak? Mungkin masyarakat Gorontalo kan lebih tahu tentang Tenggiamo, lebih tahu soal apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak yang sejauh ini memang diselenggarakan di Kota Gorontalo. Terima kasih Bung Risman Taharudin. Jadi begini, Gorontalo ini dikenal sebagai daerah yang bertajuk Serambi Madinah. Nah, orang selalu mengenal Serambi Madinah. Nah, Madinah itu berarti kehidupan Islaminya kan tinggi. Islaminya tinggi, betul. Yang kedua juga kita punya falsafah. Falsafah adat daerah Gorontalo itu yaitu adat bersendi sara bersendi Kitabullah. Iya, betul. Nah, kalau daerah yang bersendi sara bersendi Kitabullah ini yang bertajuk sebagai daerah Serambi Madinah, tentunya kalau menyambut Ramadan itu penuh dengan hikmat. Sangat hikmat sekali. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu kita tahu bahwa ini adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah puasa dan samping juga amalia-amalia lainnya di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu di Gorontalo itu langsung kelihatan berubah suasana dan situasi ketika sebelum Ramadan dan pada saat detik-detik menyambut Ramadan. Itu sudah jelas sekali itu. Orang kalau pada tataran masyarakat umum kita lihat, wah, orang sibuk untuk cari ayam untuk sahur. Nah, itu kalau di masyarakat salah satu tradisi. Salah satu tradisi itu. Jadi orang kalau di sini
Orang kalau tidak makan ayam malam pertama di sahur dianggap tidak afdol. Tidak afdol gitu ya? Jadi itu kan sudah tradisi, sudah merupakan kebiasaan. Oke. Sehingga Berarti kalau memang orang bulan suci Ramadan itu memang meriah dari meriah, sebelum iya, meriah. Jadi memasuki sebelumnya bulan suci menjelang Ramadan. ini baru memasuki bulan Ramadan. Sehingga kalau orang wah ya sahur dengan apa ya? Ayam. Nah, sahur dengan ayam. itu tradisi. Oke, siap. Tetapi ada suatu tradisi adat yang saya kira ini merupakan adat Gorontalo bahwa di dalam setiap menyambut bulan suci Ramadan itu memang dipersiapkan sedemikian rupa dan tidak sembarangan orang menentukan bahwa mulainya puasa itu kapan. Maka ada tradisi yang disebut dengan Tonggeyamo. Tonggeyamo itu adalah suatu kegiatan di mana para kaum adat, para perangkat adat, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk bersama kita menentukan satu Ramadan. Tapi karena kita ini berada di satu negara kesatuan Republik Indonesia, maka segala sesuatunya itu selalu diatur oleh pemerintah pusat. Terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Karena ini masalah keagamaan kan, mulainya puasa, daerah-daerah tidak punya hak untuk menentukan kapan mulainya. Tapi dari sisi uniknya Gorontalo juga Tonggeyamo kita menunggu pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui Menteri Agama kapan kita mulai untuk melaksanakan ibadah puasa. Satu Ramadan itu kapan. Dan itu disatu acarakan dengan namanya Tonggeyamo. Nah, kita duduk bersama dengan pakaian adat, takwadaa, kemudian para pemangku adat dan lain dengan cara tata caranya dengan tata cara adat. Nah, disitulah yang kemudian dengan adanya penentuan satu Ramadan melalui acara itu kita dengarkan dari pusat ada pengumuman langsung kita umumkan kepada masyarakat bahwa mulai malam ini kita sudah bisa melaksanakan sholat tarawih untuk memulai puasa di bulan Ramadan. Itu suatu tradisi yang selama ini dari sudah adatnya gitu ya. Tradisi. Itu pada saat menentukan hari apa ya? Hari pertama Ramadan, Ramadan. Karena yang menentukan adalah pemerintah pusat, maka kita mendengarkan, mengikuti melalui saluran televisi atau melalui saluran-saluran internet dan sebagainya yang dibuat untuk itu, yang kita ikuti secara cermat. Karena ini pemerintah pusat yang menentukan, karena salah satu urusan yang tidak dikasih ke daerah itu adalah urusan agama, karena ini menyangkut masalah urusan agama, maka ya kita harus ikut pusat, ditentukan oleh pusat satu Ramadan. Jadi Tonggeyamo, ada Tonggeyamo itu saya kira saya tidak dapatkan di tempat lain, karena itu satu keunikan dan menjadi salah satu local wisdom, kearifan lokal yang ada di Gorontalo. Artinya menentukan sesuatu itu harus dirembukan, dimusyawarahkan. Namanya Dulahupa. Dulahupa di Gorontalo sih. Walaupun secara terpusat itu memang sudah ditentukan, tapi kita tetap acarakan secara adat di sini. Itu menjadi salah satu sisi menarik. Kemudian juga Pak, ada yang viral itu sampai di masyarakat Jakarta dan ibu kota dan lain sebagainya terkait dengan tradisi Kokoo. Itu. Koko itu jadi Koko ini dia udah mulai marak itu, mulai diatur secara diorganisir dengan baik tahun 2014. Ya, 2014 itu sudah mulai diorganisir dengan baik oleh anak-anak muda. Itu mulai dari Kelurahan Tenda, Kelurahan Talumolo, dan Kelurahan Bugis. Jadi tradisi Koko itu dimaksudkan untuk membangunkan masyarakat yang akan menunaikan puasa dan malam itu mau bangun sahur. Tapi dengan secara ramah Pak. Ramah tentunya pakai koko. Koko itu adalah satu alat yang terbuat dari bambu yang dibuat dengan berlubang di tengahnya, kemudian diketuk-ketuk sehingga dia berbunyi kan. Itu koko namanya di Gorontalo, atau sebut ketuk sahur. Nah, di sini diistilahkan dengan koko. Nah, itu tradisi itu berkembang memang belum lama, belum nanti belakangan ini. Tetapi itu sudah menjadi suatu tradisi untuk membangunkan masyarakat untuk melaksanakan santap sahur. Tetapi kegiatannya itu hanya malam pertama dan malam terakhir. Gitu Pak. Spesialnya di malam pertama dan malam pertama dan malam terakhir. Untuk pertengahannya
Pertengahan orang sudah terbiasa kan untuk terbiasa, bangun oke, sahur. siap. Dengan peringatan koko itu diingatkan kepada seluruh warga bahwa bulan ini bulan Ramadan dan mulai malam ini kita akan bangun sahur. Dan nanti sebelum 1 Syawal, hari terakhir di bulan Ramadan, mereka akan melaksanakan kegiatan yang sama. Nah, kebetulan baru-baru saya yang lepas mereka Iya. di halaman. Itu Pak, untuk ini kan menarik Pak. Apakah itu sejauh ini dilombakan atau gimana Pak? Tidak, ini kan suatu tradisi di anak-anak muda sebagai bentuk ekspresi mereka di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena mereka dalam bulan Ramadan ini kan fokus bagaimana untuk melaksanakan ibadah, sehingga diciptakanlah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan bahwa benar-benar kita semarak menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena itu semarak sekali dengan koko itu kan, situasi akan jadi semarak, ramai, dan bisa memberikan kebahagiaan bagi warga mereka. Dan umumnya anak-anak muda yang penyelenggara. Tapi pesertanya itu mulai dari anak-anak kecil, tua, dewasa, laki, perempuan, sampai seluruh warga itu ikut dalam. Itu tradisi nanti berkembang di akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir ini. Beberapa berita juga kemarin mengabarkan bahwa Bapak juga memberikan satu piagam gitu Pak ke masyarakat Talumolo itu. Jadi agar ini menjadi suatu surprise bagi mereka. Jadi saya minta mereka untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi. Sebenarnya koko ini mulainya dari mana? Siapa yang memulai? Siapa yang mensponsori? Nah, makanya didapatkanlah bahwa anak-anak muda di Talumolo itu sebagai pelopor dan pencipta, maka saya berikan sertifikat. Berarti ini menjadi satu dorongan gitu Pak? Keaslian bahwa ini pencipta tradisi koko ini dari sana. Itu saya berikan sertifikat kepada mereka. Tapi itu mulai banyak Pak. Apakah hanya ada di Talumolo? Sekarang sudah mulai tersebar di mana-mana. Di Kampung Bugis ada, di Tenda ada, di Talumolo ada. Bahkan kelurahan-kelurahan lain pun yang di bagian utara sana sudah mulai ikut. Dan tahun ini sudah mulai semarakkan dengan kegiatan koko itu. Oke, siap. Berarti diharapkan juga hingga di akhir Ramadan itu Pak lebih meriah gitu ya Pak? Ya, karena suatu kesukacitaan, suatu kebahagiaan bagi mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi setelah Kokoo, setelah Tenggeamo juga Kokoo, termasuk ada satu tradisi soal Tumbilatohe. Jadi begini, sudah merupakan suatu kebiasaan dan tradisi sejak leluhur kita bahwa 3 hari di akhir Ramadan itu masyarakat Gorontalo melaksanakan apa yang disebut dengan Tumbilatohe. Tumbilo berarti pasang, tohe lampu. Jadi disebut pada umumnya, bahasa umumnya itu Tumbilatohe pasang lampu. Malam pasang lampu. Jadi biasanya kalau menjelang akhir bulan itu kan pasti bulan di langit kan sudah gelap. Oh, berarti ini menerangi gitu Pak? Jadi iya, ini reasoning dan asal usul kenapa terjadinya Tumbilatohe ini. Dulu sebelum ada listrik seperti ini, kan masyarakat itu kalau ke masjid hanya bawa lampu. Lampu. Nah, atau memanfaatkan bulan yang terang di malam hari untuk mereka pergi terawih, pulang terawih, pergi subuh. Tapi kalau di akhir-akhir bulan, kan sudah mulai gelap kan? Makanya diciptakanlah itu, supaya setiap rumah yang dilewati itu memasangkan lampu. Harus taruh lampu kemudian dipasang dengan tradisi lampu botol. Botol yang ditaruh minyak tanah, sehingga dan ini sudah menjadi suatu tradisi, bahkan pernah dilombakan, bahkan sampai sekarang juga dilombakan. Seluruh jalan-jalan, rumah-rumah, gedung-gedung, tempat-tempat di mana saja dipasangi lampu. Dan itu sudah menjadi salah satu objek wisata sekarang di Gorontalo. Salah satu wisata religi yang menjadi andalan daripada Gorontalo, di mana setiap akhir Ramadan orang-orang akan menikmati malam pasang lampu ini di Gorontalo. Bahkan itu
di mana-mana bikin macet jalanan kan, karena Iya. seluruh penjuru itu ada pasang lampu seperti itu. Dari sisi lain Bahkan juga di meningkatkan lapangan-lapangan, perekonomian gitu, di Pak. sawah-sawah. Ya. Nah, dari kaitannya dengan perekonomian, tentunya ini bisa menggerakkan UMKM. UMKM ya. Karena mulai dari orang yang memasang bikin lampu, itu kan orang jualan botol. Iya. Orang bikin sumbu dan segala macam itu kan juga itu dibuat. Kemudian dia jual. Dia dari situ. Kemudian juga kalau banyak orang datang untuk bisa menikmati itu malam pasang lampu, maka UMKM di sini juga makanan, minuman, warkop, kafe, apa semua kita laku juga di Gorontalo. Jadi ini saling mempengaruhi dan merupakan multiplier effect terhadap perekonomian. Jadi tradisi ini sampai sekarang dipegang teguh oleh masyarakat Gorontalo, sehingga di malam ke-26 atau 27 itu selalu ada malam pasang lampu. Nah, khususnya untuk rumah-rumah jabatan itu ada tradisi yang dipasangkan oleh para imam, oleh para tuan kodi untuk didoakan. Dan itu menjadi salah satu tradisi Gorontalo, bahwa malam itu akan merupakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar datang. Jadi sudah ada istiadat Gorontalo. Jika untuk di bulan Ramadan tentunya ketika berpuasa di Gorontalo, betul. itu banyak kegiatan. Jadi dari sisi keagamaan, dari sisi ekonomi, dari sisi pariwisata, ini saya kira membantu sekali bagi warga masyarakat ini tradisi Tumbilotohe ini. Pak, tapi sejauh ini kan mulai ada kolaborasi gitu Pak, antara tumbler sama lampu botol, termasuk, tapi tidak meninggalkan sejarah yang ada, misalnya jadi itu gimana perspektifnya Pak? Tradisionalnya itu lampu botol yang pakai minyak. Cuma memang sekarang dengan kelangkaan minyak tanah, mahalnya minyak tanah, dan juga repotnya untuk bisa membuat lampu-lampu botol, orang sudah ambil gampang pasang listrik. Pasang balon-balon listrik, ditarik kabel panjang-panjang baru dipasang listrik itu sekarang. Tetapi memang kesannya berbeda dengan kalau kita pakai lampu botol itu karena itu sangat tradisional sekali, dan itu menunjukkan tradisi yang memang kita bangun dari leluhur kita, bahwa oh ini dulunya begini. Kalau listrik ya karena perubahan modern, sudah modern ya kita pakai listrik untuk memudahkan kan. Tinggal colok di stromnya langsung menyala di muka. Seperti itu. Tapi kalau pakai lampu botol dengan minyak tanah itu, saya kira itu memang suatu tradisi yang hanya ada di Gorontalo. Berarti sejauh walaupun tetap setiap tahun itu berkembang secara modern. Betul. Tetapi tidak meninggalkan Pak. Betul. Secara tradisi Gorontalo khasnya gitu ya Pak. Dan itu bukan hanya di Gorontalo. Coba lihat. Orang-orang Gorontalo yang tinggal di luar Gorontalo, malam pasang lampu itu mereka juga taruh lampu-lampu di muka rumahnya. Apakah itu karena memang? Karena tradisi terbawa itu. Dan menunjukkan bahwa beginilah kalau di Gorontalo, kalau sudah menjelang Idul Fitri 3 hari menjelang Idul Fitri sudah ada acara Tumbilotohe seperti inilah. Jadi itu begitu. Siap. Saya lama tinggal di luar daerah. Juga kalau Tumbilotohe saya pasang lampu di rumah, di muka rumah. Iya di luar daerah saya jadi. Keren. Menunjukkan bahwa saya kalau orang Gorontalo lewat, oh ini orang Gorontalo Perumah ini. Itu menjadi salah satu identitas. Identitas orang Gorontalo Perumah ini semua air Ramadan dia pasang lampu. Seperti itu. Siap. Pak, karena kita di program lebih dekat, mungkin saya ingin tahu dan juga Tribuners ingin tahu saat menjadi di perantauan, mungkin di Sulawesi Utara waktu itu kuliah hingga ke Gajah Mada kemarin, itu apakah waktu di usia masih kecilnya Bapak pernah tidak main di Tumbilotohe gitu? Jadi memang menjadi arena bagi anak-anak remaja, para remaja ini, Tumbilotohe ini. Kalau di zaman masih kecil itu kan ada saja yang kita bisa mainkan. Nah di Tumbilotohe ini juga menjadi arena bagi kita untuk di samping mencari hiburan di Tumbilotohe, juga ya acara-acara anak-anak muda lah yang bisa
nongkrong-nongkrong di situ, nikmati Tumbilotohe dan lain sebagainya. Saya kira ada itu dulu-dulu kita pernah luar. Cuma karena dewasa kan sudah. Nah, sekarang anak-anak sekarang. Jadi saya kira itu alamiah sifatnya ya. Alamiah sifatnya tidak mungkin pasti terjadi juga. Tapi kan dulu ada juga di Tumbilotohe itu Pak dikenal sebagai meriam bambu itu Pak, apa? Bungo. Bungo. Nah, itu juga. Itu bungo biasa di zaman saya dulu masih anak-anak. Itu selama 1 bulan Ramadan itu selalu, terutama menjelang Tumbilotohe itu, wah bungo. Suatu meriam yang terbuat dari bambu yang diisi minyak tanah, kemudian dibakar dia punya ini, kemudian dia bisa meledak-ledak kan. Tapi Bapak sering waktu masih... Ya, memang itu permainan kita dulu itu. Oh, permainan. Cuma sekarang sudah jarang orang mainnya. Anak-anak juga sekarang sudah jarang, Pak. Ya. Sudah jarang sekali, bahkan hampir-hampir sudah tidak ada. Tidak ada lagi itu bungo. Mereka sudah pakai apa itu? Yang sudah modern itu pakai gas tok baru pakai gas ya Pak. Tapi untuk tidak menghilangkan tradisi yang ada itu kan menjadi satu keunikan Gorontalo Pak. Betul. Apakah ini kemudian akan dilestarikan lebih? Sebenarnya yang unik-unik begitu itu yang harus dilestarikan. Ya. Dan untuk melestarikan begitu maka perlu ada edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak muda bahwa dulu orang ini pernah begini. Di zaman kita kalau bulan puasa ada bungo. Tentunya dengan cara-cara yang lebih mendidik kan, edukasi kepada mereka. Karena itu tradisi yang memang sudah berkembang sejak awal dari masyarakat Gorontalo. Oke, ternyata di Gorontalo memang banyak ada ada kekhasan. Sebab setiap daerah itu harus mengangkat dia punya kekhasan daerah. Sehingga daerah itu bisa dikenal. Betul. Kalau kita juga membuat sesuatu yang sama dengan daerah lain, maka kita juga pasti tidak akan dikenal, tidak akan. Tapi coba sesuatu yang unik, yang lain dari yang lain, kemudian berdasarkan kearifan lokal kita, maka pasti kita akan dilirik. Oh, di Gorontalo ada Tumbilotohe yang tidak ada di tempat lain. Ya, karena itu kan menjadi identitas masyarakat Gorontalo. Oh, di Gorontalo ada bungo. Oh, di Gorontalo ada. Iya Pak, jadi itu Tribuners. Ternyata di Gorontalo memiliki banyak tradisi yang unik dan luar biasa, dan ini menjadi salah satu identitas masyarakat Gorontalo dan terus dilestarikan oleh Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha. Dan mungkin Pak, karena ini sudah di penghujung waktu dalam program Lebih Dekat, mungkin ada pesan ke generasi termasuk ke masyarakat Gorontalo, karena ini bulan suci Ramadan, banyak tradisi-tradisi di Gorontalo yang mungkin mulai hilang, itu kemudian dilestarikan gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi bagi warga masyarakat, khususnya masyarakat Kota Gorontalo dan umumnya masyarakat Provinsi Gorontalo, mari di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat, dan maghfirah ini, kita isi dengan berbagai kegiatan positif, fokus kita untuk ibadah, tentunya juga dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Bukan berarti di bulan Ramadan kemudian pekerjaan kita menjadi lebih tertinggal, justru bulan Ramadan ini meningkatkan kinerja kita. Mari kita jaga kebersamaan, keamanan, ketertiban, dan isi bulan Ramadan ini dengan amalia-amalia yang positif yang akan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagi anak-anak muda, mari kita lestarikan tradisi yang berkembang di Gorontalo ini menjadi salah satu khasana keunikan daripada masyarakat Gorontalo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Tribuners, pesan dari Pak Wali. Tetap sebagai generasi Gorontalo, karena ini identitas Gorontalo, tentunya diharapkan untuk menjaga ataupun melestarikan begitu Pak. Melestarikan berbagai kegiatan-kegiatan unik di Gorontalo, tepatnya di bulan suci Ramadan. Dan pesan Pak Wali Kota Gorontalo tadi menjadi penghujung waktu kita di sesi acara Lebih Dekat di program daripada podcast tribungorontalo.com. Saya Resman Tarudin, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan Pak Wali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.